Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Ada apa dengan sederhana atau sifat sederhana? Gampangkah menjadi orang sederhana? Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita bisa melihat kenyataan yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin dalam diri kita sendiri. Tidak gampang menjadi orang sederhana. Keinginan manusia selalu menuntut lebih dari yang seharusnya. Kita tidak nyaman dalam kesederhanaan. Akhirnya kita terus berusaha sekuat tenaga agar bisa lebih dari orang lain. Bahkan kadang-kadang memaksakan diri. Padahal sebenarnya kita tidak mampu. Mengejar yang terbaik tentu saja baik. Tetapi ketika kita harus memaksakan diri sehingga terlalu banyak dikorbankan, padahal yang kita kejar tersebut juga bukan sesuatu yang utama, tetapi lebih kepada kebanggaan diri yang semu, maka akhirnya kita akan menjadi semakin jauh dari kesederhanaan hidup. Orang sederhana adalah orang-orang yang mempunyai rasa cukup. Mereka tidak dikejar ambisi atau dikuasai pride, keangkuhan diri. Napoleon Bonaparte mengatakan, kesederhanaan adalah dasar dari segala moral dan kebajikan yang utama dari manusia. Tanpa kesederhanaan, manusia tidak ada bedanya dengan binatang buas. Kesederhanaan dimulai dari hati yang sederhana. Hati yang percaya pada apa yang dimiliki saat ini adalah anugerah Allah. Jika dikembangkan akan bisa berguna kepada diri sendiri dan juga orang banyak. Hati yang sederhana adalah hati yang berserah kepada Tuhan dan terus melakukan yang terbaik. Hati yang sederhana percaya kepada rasa cukup dan menolak keserakahan. Ia tidak menuntut terlalu berlebihan, tetapi dengan kesederhanaannya dan keterbatasannya, ia terus berkarya di dalam Tuhan dan berbuat baik bagi dirinya dan orang banyak. Tuhan tidak tinggal diam. Dia memelihara orang-orang yang hatinya sederhana dan kehidupannya yang sederhana. Kesederhanaan adalah pemahaman yang mampu memberikan pencerahan kepada manusia dan mampu merubah perilakunya sehingga manusia itu bisa menjalani hidup ini dengan cara yang penuh kewajaran, tidak neko-neko, memiliki kerendahan hati, menerima segala sesuatu dengan tulus apa adanya, penuh kasih dan ketekunan tanpa kecurangan. Menjalani hidup dalam kesederhanaan memang tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan, karena memerlukan proses, kerja keras, dan kepedulian yang tinggi. Untuk melakukan kesederhanaan diperlukan penyangkalan diri, berfokus pada hal-hal yang baik dan benar. Orang yang hidup dalam kesederhanaan adalah orang yang hidup dalam ketenangan, pikirannya jernih sehingga mampu mengembangkan diri dan mendidik dirinya sendiri mengambil sebuah keputusan dengan kebijaksanaan, bahkan juga pada saat menghadapi persoalan hidup yang semakin kompleks. Kasih, kebahagiaan, dan kedamaian adalah harta utama yang harus dimiliki oleh setiap orang karena merupakan sumber kekuatan yang mampu mempertahankan manusia agar tetap hidup berdampingan dan beraktivitas di dunia ini. Kebahagiaan dan kedamaian dapat kita peroleh hanya dengan mengasihi kesederhanaan dan kerendahan hati, karena merupakan suatu bentuk kepribadian yang menunjukkan kebajikan dan moral yang tinggi dari seseorang. Dengan kesederhanaan, manusia mampu mengenal jati dirinya dan mengetahui tujuan hidupnya. Dengan kerendahan hati, kita menjadi bijaksana dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Kesederhanaan yang dapat memampukan kita untuk mengerti dan mengakui keberadaan Tuhan dan kuasa-Nya yang maha tinggi, serta mengenalnya melalui keajaiban yang telah diciptakannya.
Tetaplah sederhana, mengucap syukur akan karya Tuhan. Tuhan membimbing dan menyelamatkan orang-orang yang sederhana. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!